Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di video kali ini gua akan membahas soal anemia guys ya. Biasanya anemia ini diistilahkan orang-orang dengan penyakit kurang darah. Ya, anemia itu apa sih? Anemia ini merupakan suatu sindroma ataupun kumpulan dari beberapa gejala yang diakibatkan karena gangguan kapasitas sel darah merah dalam mengikat oksigen. Nah, ini biasanya ditandai dengan penurunan hematokrit, penurunan hemoglobin, dan juga penurunan kadar sel darah merah dalam darah. Jadi, anemia ini bukan suatu diagnosis guys. Apa sih penyebab dari anemia itu? Jadi penyebab dari anemia ini ada dua besar guys. Yang pertama dikarenakan penurunan jumlah sel darah merah dalam darah. Yang kedua dikarenakan gangguan fungsi sel darah merah itu sendiri. Penurunan jumlah sel darah merah, kok bisa ya terjadi penurunan jumlah sel darah merah? Nah, ini dikarenakan output dan inputnya ini tidak seimbang guys, atau unbalance. Bisa dikarenakan peningkatan output ataupun penurunan input. Output seperti apa? Yaitu seperti perdarahan, seperti reaksi hemolitik atau hemolisis. Kalau ada yang belum tahu tentang reaksi hemolitik, ini apa? Jadi reaksi hemolitik di sini adalah pecahnya sel darah merah sebelum waktunya. Memang normalnya sel darah merah di dalam darah ini usianya sekitar 120 hari atau 4 bulan. Kemudian sel darah merah ini akan dipecah 85% di limpa dan 15% di liver. Kemudian untuk hasil produknya yaitu hemoglobin ini dibagi menjadi dua, yaitu ada heme dan globin. Nah, heme ini digunakan oleh sumsum tulang untuk produksi sel darah merah baru, dan globin ini nanti digunakan untuk produksi empedu, dan sekitar 0,3 gram dibuang melalui feses atau urin setiap harinya. Penurunan input ini biasanya diakibatkan karena tubuh ini kekurangan zat besi. Zat besi biasa didapat lewat makanan, yaitu seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, ikan, kerang, seafood, dan lain-lain. Kemudian juga gangguan pada sumsum tulang, biasanya pada tumor pada sumsum tulang seperti multiple myeloma. Penyebab yang kedua adalah gangguan fungsi sel darah merah. Nah, ini paling sering diakibatkan karena kekurangan vitamin B9 dan B12. Vitamin B9 dan B12 ini yaitu untuk sintesis DNA dan juga pembelahan dari inti sel pada sel darah merah. Nah, pada orang yang mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin B9 atau B12 ini nanti akan mengalami gangguan pada sintesis DNA-nya karena gangguan pada pematangan dari inti sel atau maturitas inti sel. Berapa sih nilai normal kadar hemoglobin dalam darah? Nah, ini tergantung guys. Menurut American Journal of Medicine, pada laki-laki ini sekitar 13,5 sampai 18 gram per desiliter, pada wanita sekitar 12 sampai 15 gram per desiliter, pada anak-anak sekitar 11 sampai 16 gram per desiliter. Mengapa sih pada wanita jumlah kadar hemoglobinnya lebih rendah daripada laki-laki? Nah, ini dikarenakan pada wanita usia produktif ini setiap bulannya normalnya mengalami menstruasi. Nah, nanti sel darah merah ini akan ikut terbuang lewat darah mens. Itu kenapa pada wanita jumlah hemoglobinnya juga akan menurun. Apa saja sih klasifikasi dari anemia? Jadi klasifikasi anemia ini ada dua besar. Yang pertama berdasarkan penyebab, yang kedua berdasarkan morfologi. Berdasarkan penyebab, yang pertama ada perdarahan, yang kedua ada pemecahan atau hemolitik, yang ketiga ada gangguan produksi. Kemudian kalau berdasarkan morfologi ini harus diperiksa dengan laboratorium, bisa dengan hapusan darah tepi ataupun darah lengkap, yaitu untuk mengetahui MCV, yaitu Mean Corpuscular Volume. Nah, pertama ada mikrositik, yang kedua ada normositik, yang ketiga ada makrositik. Mikrositik dari kata-kata sudah kelihatan mikro, jadi ukurannya kecil. Kalau dengan MCV dia ini kurang dari 80 femtoliters. Biasanya pada anemia defisiensi besi, talasemi, anemia penyakit kronis. Kemudian yang normositik ini secara ukuran dia normal, yaitu 80 sampai 100 femtoliters. Nah, ini biasa pada anemia hemoragik atau perdarahan, anemia hemolitik, kemudian leukemi, kemudian juga anemia aplastik. Nah, kemudian yang ketiga ada makrositik.
dari makro aja sudah kelihatan, yaitu besar, ukurannya lebih dari 100 femtoliters. Biasanya ini akibat defisiensi atau kekurangan vitamin B9, B12, bisa juga karena pengaruh batu-batan, pengaruh alkohol, penyakit liver, kemudian juga karena gangguan pada sumsum tulang. Apa sih yang terjadi pada orang yang mengalami anemia? Jadi secara normal di dalam sel darah merah ini mengandung yang namanya hemoglobin, di mana hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen, dan oksigen ini akan ditransferkan ke dalam jaringan sehingga organ-organ kita dapat berfungsi dengan baik. Pada orang yang mengalami anemia, karena jumlah sel darah merahnya yang turun, menyebabkan kadar hemoglobinnya juga akan rendah, sehingga kapasitas dalam pengikatan oksigen akan terbatas. Yang seharusnya mengikat 10 hanya dapat mengikat 5. Efeknya apa? Jaringan akan kekurangan oksigen, nantinya dapat menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan, bahkan anoksia jaringan. Kemudian efeknya apa sih kalau sudah terjadi anoksia jaringan? Akan menimbulkan suatu mekanisme namanya mekanisme kompensasi. Nah, biasanya mekanisme kompensasi inilah yang menimbulkan suatu gejala yang dapat kita rasakan. Biasanya mekanisme kompensasi ini terjadi saat kadar hemoglobin kita ini kurang dari sama dengan 7 gram per desiliter. Apa saja sih gejala dari anemia itu? Ya, yang pertama, pada sistem kardiorespirasi dapat menyebabkan detak jantung meningkat, kemudian juga pernafasan meningkat. Pada sistem saraf dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, juga mata berkunang-kunang. Pada sistem pencernaan dapat menyebabkan mual, muntah, kemudian sulit buang air besar, diare. Ini biasanya menyebabkan lemah letih lesu. Kemudian pada sistem reproduksi pada wanita biasanya menyebabkan menoragi atau mensnya ini durasinya panjang dan juga mensnya banyak jumlahnya. Kemudian pada konjungtiva bisa menyebabkan konjungtiva pucat dan kulit juga tampak pucat. Apakah bisa kadar hemoglobin yang rendah tanpa diobati bisa bertambah? Ya, jawabannya bisa guys. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita sudah ada yang namanya hormon eritropoietin. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pembentukan sel darah merah baru pada sumsum tulang. Nah, hormon ini dikeluarkan oleh ginjal pada saat kondisi hipoksia jaringan atau pada saat kondisi hipoksemi, yaitu kondisi di mana jaringan kekurangan oksigen atau kadar oksigen dalam darah yang rendah. Setelah dilepaskan oleh ginjal, hormon ini akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam sumsum tulang. Setelah masuk ke dalam sumsum tulang, hormon ini akan menuju ke sel targetnya, yaitu sel induk pembentuk sel darah merah atau yang disebut sel pembentuk koloni eritroid, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan sel darah merah dan juga pelepasan sel darah merah ke dalam pembuluh darah. Namun, proses eritropoietin ini berjalan sekitar 2-3 hari. Jadi, pada anemia yang mengalami gejala ringan perlu diberikan obat penambah darah. Ya guys, itu saja dari gua. Apabila ada salah kata, gua minta maaf. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video ini. Salam waras, bye-bye.